Halo semuanya, aku Alister. Selamat datang kembali di segmen Misteri Ali. Pada malam hari ini aku akan membahas sebuah kasus atau eksperimen paling mengerikan di dunia, yaitu percobaan penjara Stanford. Aku sebisa mungkin ngerangkum pembahasan ini buat kalian, jadi tonton sampai habis. Percobaan penjara Stanford adalah sebuah percobaan yang dilakukan oleh Philip Zimbardo dari Universitas Stanford pada tahun 1971. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan mempelajari perilaku orang-orang biasa yang ditempatkan dalam sebuah penjara buatan. Zimbardo mencoba mencari tahu apa yang terjadi apabila orang-orang normal itu ditempatkan dalam situasi yang memungkinkan mereka untuk berbuat kejam. Dicarilah relawan laki-laki yang tidak memiliki catatan kriminal dan sehat secara psikologis. Para relawan ini juga dijanjikan mendapat uang sekitar $15 atau 230 ribuan rupiah per harinya. Dari 70 orang yang mendaftar, dipilihlah 24 relawan yang merupakan mahasiswa yang berasal dari Amerika dan Kanada yang kebetulan sedang berada di sekitar wilayah Stanford. Kemudian dari 24 orang tersebut dibagilah menjadi dua kubu yang akan berperan sebagai penjaga dan tahanan. Dalam penjelasan yang diberikannya kepada para mahasiswa yang melamar menjadi sukarelawan, Zimbardo menyatakan bahwa masalah yang ingin dipelajari adalah terciptanya situasi psikologis melalui manipulasi lingkungan fisik serta bagaimana suatu label yang dikaitkan pada seseorang mampu memengaruhi perilaku orang tersebut. Percobaan ini dilakukan di sebuah penjara buatan di Fakultas Psikologi di Universitas Stanford. Penjara tersebut menyerupai penjara sungguhan dengan sel penjara yang gelap, tanpa adanya jendela, dan tanpa adanya jam, sehingga para subjek percobaan itu tidak mengetahui waktu yang telah berlalu. Jadi benar-benar terdistract dari dunia luarnya mereka. Selanjutnya, seluruh percobaan ini dilakukan persis seperti kejadian nyata. Para sukarelawan yang telah mendaftar, yang telah ditetapkan menjadi tahanan, didatangi ke rumahnya dengan mobil polisi sungguhan. Mereka ditangkap, digeledah, dan diborgol di depan umum. Sampai di kantor polisi, para tersangka dibawa masuk, kemudian direkam sidik jarinya, dibuat identifikasi yang lengkap, dan setelah semua proses itu selesai, barulah mereka dimasukkan ke dalam penjara. Sesampainya di penjara, mereka digeledah lagi dengan menelanjangi masing-masing dari tahanan, kemudian dimasukkan ke dalam sel penjara dengan cara matanya itu ditutup dan dibiarkan beberapa saat di dalam sel penjara itu. Setelah itu mereka dirantai kakinya dan dipakaikan baju penjara dengan kode masing-masing di punggung mereka. Penggunaan rantai di kaki itu digunakan sebagai pengingat tentang penindasan yang terjadi di lingkungan mereka dan pengingat juga bahwa mereka tuh sedang berada di penjara. Selain itu, semua tahanan di penjara ini dipanggil hanya dengan nomor ID tahanannya. Hal ini digunakan untuk memberikan perasaan anonim bagi para tahanan. Hal tersebut dilakukan untuk mereplika perlakuan, pelecehan, dan juga penghinaan yang sama yang didapat oleh tahanan sungguhan. Sementara itu, untuk para penjaga penjara, itu akan dipakaikan seragam, peluit, tongkat, dan kacamata hitam. Mereka bekerja secara bergantian, setiap shiftnya itu akan ada 3 orang yang menjaga penjara selama 8 jam. Ini adalah hasil percobaannya yang menurut aku tuh serem banget. Jadi pada awalnya itu percobaan ini tuh direncanakan untuk berlangsung selama 14 hari, namun pada hari yang ke-6 percobaan ini tuh dihentikan. Terpaksa harus berhenti. Karena perilaku dari para penjaga tahanan ini, dari para penjaga penjara yang semakin kejam pada tahanannya. Para tahanan ini mengalami tekanan, baik secara fisik mereka maupun emosional mereka. Hanya dalam waktu 1 hari saja, subjek percobaan itu menjiwai perannya masing-masing sebagai penjaga dan juga tahanan. Bahkan seolah-olah apa yang mereka lakukan itu bukanlah eksperimen, melainkan mereka itu seperti berada dalam penjara asli. Pada hari kedua, beberapa tahanan memohon untuk dikeluarkan dari tempat tersebut. Bahkan dalam waktu 5 hari, terdapat 10 orang tahanan yang dibebaskan. Percobaan ini benar-benar dihentikan setelah mendapatkan protes dari psikolog Universitas California bernama Christina, yang kemudian menjadi istri dari Dr. Zimbardo. Jadi Dr. Christina ini
itu penasaran kan sama apa yang dilakukan oleh pacarnya ya pada saat itu, Dr. Zimbardo. Akhirnya dia datanglah ke tempat eksperimen itu. Dan dia bertemulah dengan seorang pemuda yang waktu itu dia berperan sebagai penjaga di eksperimennya Dr. Zimbardo. Dan betapa terkejutnya Christina karena pemuda yang dia temuin itu benar-benar pemuda yang baik banget, sopan. Tapi pada saat dia itu masuk untuk melanjutkan eksperimennya, perilaku dia itu berubah 180 derajat, berubah 100%, berbeda dengan pemuda yang ia temui sebelumnya. Gestur tubuhnya beda, cara bicaranya beda, sebagai sipir dia menjadi seseorang yang sangat agresif dan sangat-sangat sadis. Padahal dia orang yang sama gitu. Dari situlah dia menyadari, Dr. Christina ini, kalau eksperimen ini tuh udah nggak beres. Akhirnya dia bilanglah ke Zimbardo untuk bisa menghentikan eksperimen ini. Komentarnya Dr. Christina tidak hanya menjadi protes, tetapi juga akhirnya menjadi salah satu inti besar yang dicari selama penelitian. Penelitian pun dihentikan pada hari ke-6, dan untuk menjawab protes dari Dr. Christina, kenapa para peneliti di eksperimen ini itu nggak sadar dengan apa yang terjadi sebenarnya, karena bagi mereka yang mengawasi eksperimen ini dari awal, di kepala mereka itu udah nggak ngerasa sebagai ilmuwan yang sedang mengawasi eksperimen, tetapi merasa bahwa mereka memiliki kekuasaan sebagai penjaga yang sedang mengawasi penjara. Melalui percobaan ini, Zimbardo menyimpulkan bahwa orang-orang biasa yang sehat secara psikologis dapat melakukan kejahatan apabila dipertemukan atau dihadapkan pada situasi yang memungkinkan mereka untuk berbuat kejam atau berbuat jahat. Tentu aja eksperimen ini tuh mendapatkan banyak kritik dari luar, khususnya dari beberapa ilmuwan yang beranggapan bahwa percobaan ini telah menyalahi etika dan aturan penelitian dengan subjek manusia. Oke guys, itu tadi adalah eksperimen dari penjara Stanford. Gimana menurut kalian? Pendapat kalian silahkan komen di bawah. Ini adalah salah satu eksperimen yang paling mengerikan dan bikin aku mikir kalau ternyata manusia itu bisa aja melakukan tindakan kejahatan apabila dia punya kekuasaan atau punya power yang lebih besar dibandingkan orang lain. Dan hal ini tuh sebetulnya emang terjadi ya di kehidupan nyata kita. Bagaimana orang-orang yang berkuasa itu terkadang menggunakan kekuasaannya hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Kalau menurut kalian gimana? Sekali lagi silahkan komen di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Buat kalian yang punya ide untuk pembahasan yang menarik untuk dibahas di channel ini, silahkan email aja ke email ini, dan mungkin bakalan aku up di video selanjutnya. Have a nice day. Bye semuanya. Hal tersebut itu dilakukan untuk mereplikakan pada situasi yang memungkinkan. Percobaan ini itu dihentikan setelah mendapatkan